buat laptop. Ya, kebetulan ini mereknya laptop Asus Core i3. Spare partnya seperti ini ya. Postingan ini bagi teknisi-teknisi, berbagi saja, ini cuma berbagi pengetahuan tentang motherboard, yang mana perbaikan motherboard itu agak rumit, apalagi pengetahuan dasar kita tentang elektronik itu kurang, karena laptop tercipta proses panjang dari perangkat-perangkat digital dari tahun berapa ya, mungkin udah lama, dari mulai flip-flop, CMOS, TTL, berubah terus sampai menjadi prosesor dan memori. Itu perjalanannya panjang sampai sekarang hadir produk teknologi yang namanya laptop yang bermanfaat untuk pekerjaan menghitung, menggambar, internet dan sebagainya. Di dalamnya jadi ada ribuan spare part yang terdapat dalam satu PCB ini. Ada spare part yang aktif, ada yang pasif, ada yang bekerja, bisa bekerja dipengaruhi oleh komponen yang lain, dan ada yang tidak. Sebuah laptop dia akan bermanfaat bagi orang awam, pengguna secara umum, jika laptop itu tersedia tinggal pakai. Jadi mesin ini diisi dulu program yang namanya BIOS. Setelah ada BIOS, jadi begitu dinyalakan, kalau nggak ada masalah di mesin, laptop ini memunculkan aplikasi dasar. Jadi bukan aplikasi tapi penampilan dasar, apakah mau diinstal atau gimana, diinstal pakai Windows atau pakai Ubuntu atau operasi yang lainnya. Kenapa harus diisi BIOS? Karena kalau tidak diisi BIOS, laptop ini bagi orang secara umum tidak bisa digunakan. Yang mau dipakai apa gitu, pakai ngetik juga gak bisa dipakai, apalagi sampai muncul gambar internet dan sebagainya. Jadi bisa bermanfaat ini laptop jika pabrik itu mengisi dulu BIOS sebagai landasan awal laptop agar bisa diinstalasi dengan operating system. Setelah operating system nanti ada lagi aplikasi-aplikasi yang menempel atau bersandar pada operating system. Ya. Bangsa kita termasuk, kalau ahli teknis itu banyak, insya Allah kalau teknisi itu sudah banyak, tapi kalau untuk sampai pembuatan di Indonesia itu masih mungkin agak lambat ya perkembangannya, padahal pasarnya itu luas sebenarnya. Jadi bangsa kita tuh masih mengimpor teknologi. Kalau perakitan mungkin bisa perakitan, tapi untuk pembuatan spare part itu memerlukan dana yang luar biasa dan ahli-ahli yang sangat-sangat mumpuni dalam bidangnya, apalagi bidang semikonduktor. Ini namanya RAM. Nah, ini prosesor. Nah, yang lainnya itu bagian pengatur tegangannya. Nah, ini WiFi nih, yang ini WiFi dan Bluetooth juga di situ. Nah, ini chip apa yang namanya ya, short bridge, disebutnya short bridge. Jadi yang mengatur input output dari hard disk, USB, keyboard dan sebagainya masuk dulu ke sini. Nah, ini ada baterainya. Baterai yang mempertahankan CMOS, program CMOS itu stabil. Jadi ketika nggak ada listrik pun program di CMOS itu tetap ada.
nggak korup. Oke, nah, itu aja dulu. Nah, jadi kita harus memahami banyak hal untuk bisa memperbaiki laptop ini, dari mulai cara kerja laptop ini seperti apa, dari mulai listrik masuk, kemudian dikontrol, dibagi tegangannya dari 19 volt menjadi 35, masuk ke BIOS, jalan ininya, chip BIOSnya, baru bisa tampil ke layar. Jadi prosesnya cukup panjang. Oke, cukup sekian dulu, biar gak panjang-panjang. Kalau penjelasannya terlalu panjang, udah pusing juga. Selamat pagi.